الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. التنزيل والإنابة والإقامة. وتراهم يقولون في مقام إقامة شيء مقام آخر مرة نزل منزلته وأخرى أنيب منابه وأخرى أقيم مقامه، فالأول إقامة الأعلى مقام الأدنى، والثاني بالعكس، والثالث في المساواة. وإذا رأيت واحدا منها مقام آخر فهناك نكتة، وإنما اختاروا في الأول التفعيل وفي الأخيرين الإفعال، لأن تنزيل الأعلى مكان الأدنى يحوج إلى العلاج والتدريج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه مضاته سبحانه وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنى بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Sekarang kita pembahasan tentang al-farq baina tanzil wal inabah wal iqamah. Ya, kadang ada kalimat nuzila manzilatahu uniba manabahu ugima mugamahu. Yang awal itu iqamatul a'la ilal adna. Syuf, lihat al-mithal. Kita coba mithal yang nomor 3 dulu. Nuzila manzilatahu. Nuzila manzilatahu itu iqamatul a'la magamal adna ya. Nomor 3, misalu qaul Ibnu Hajar tufa syar'i qaul wal adhar sihatul musaga ba'da zuhuri thamara. Lakin qabla budui shalah ya. Qabla budui shalah supaya mu'dhamul amal itu bisa dikerjakan. Kalau sudah ada yang matang ya pekerjaannya si amil nanti sedikit, akhirnya maqasidnya musaga tidak terjadi. Kama qabla zuhuriha bal aula, sebagaimana sah musaghah sebelum tumbuh. Kayak sekarang ini kan korma sudah mulai muncul, tapi belum matang. Nah, di sini sah musaghah untuk sekarang ini. Dan juga sah kalau belum tumbuh atau belum nampak buahnya. Bal aula, bahkan qabla zuhuril thamara aula. Kenapa? Aba'ad anil gharar, karena jauh dari kalimat gharar, penipuan. Waliguil afafi katsiran nuzila manzilatal ma'dum, dan juga sedikit terkena penyakit nanti, karena kalau belum ada buahnya biasanya hama-hama itu akan, atau penyakit-penyakit yang menyerang tumbuhan itu masih jauh. Fanuzila manzilatal ma'dum, maka tersebut ditanzil seperti manzilat al-ma'dum, seperti seakan-akan tidak ada. Jadi walaupun ba'da zuhuri tsamarah, sebelum wudhu shalah, fayunazzal manzilatal ma'dum, karena tidak ada afah. Tapi kalau sudah matang biasanya itu baru tuh. Ya apa tuh? Kalau kita bilang kelelawar ya, fash ya. Binatang-binatang lain dia akan makan itu nanti buah-buahannya. Ya. Taib, makanya sebelum ketika zuhur tsamarah qabla wudhu shalah, itu manzilatnya ka manzilati adam ats-tsamarah. Baik, kemudian uniba manabahu. Fal iqama a'la magamal adna. Zuhur tsamarah itu kan a'la. Ya. Adam tsamarah adna. Yunazzal manzilatal mawjud manzilatal ma'dum. Yunazzal mawjud manzilatal ma'dum. Yunazzal a'la manzilatal adna. Itu makna kalimat nuzila manzilatahu. Yang kedua uniba manabahu al-aks. Maknanya apa? Iqamatul adna magamal a'la. Yang bawah dinaikkan derajatnya seperti yang di atas. Contoh misal qaulul khatib fil mughni tabbatun ismu ainin musyarik limasdar dabbaba. Ya. Wa dabbatal asjadi harri mutlaqah kadzal Imamun Nawawi haggaga. Itu loh tambelan-tambelan yang apa? Kalau kita punya cawan atau punya apa tuh? Ina, ada pecah sedikit atau ada lubang, kita tambal. Nah, tambalnya namanya dhabbah. Wa tafsil kama antum ta'rifun
Dhabbat dhahab wal fiddah. Dhabbat dhahab mutlak, al-mu'tamad mutlagon haram. Dhabbat fiddah ala tafsil. Nah, dhabbah itu secara bahasa apa? Ismu ainin. Itu tambalan itu. Musyarik li masdar dhabbaba. Dhabbaba masdar apa? Tadbib. Dhabbaba yudhabbib tadbiban. Wa huwa tadbib fi madatihi. Fa uniba manabahu. Syuf. Ad-dhabbah yunab manabah tadbib. Dhabbah itu isim masdar. Tadbib masdar. Lebih kuat mana? Masdar. Karena dia madahnya lebih banyak daripada dhabbah. Dhabbah hanya berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Tadbib banyak hurufnya, 5 atau lebih. Uniba ad-dhabbah manabah tadbib. Fa uniba manabah fintisab. Dalam hal apa? Fintisabi ala maf'il mutlak. Sebagaimana tadbib itu bisa kita jadikan maf'ul mutlak, maka dhabbah juga bisa jadikan maf'ul mutlak. Paham? Yunab ad-dhabbah manabah at-tadbib. Iqamat al-adna maqamal a'la. Ya. Yang adna di sini dhabbah, yang a'la adalah tadbib. Ini misal lughah di sini ya. Yang ketiga ugima maqamahu al-musawah. Mananya derajatnya sama dia nih. Tak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, dia sama. Yunazzal maqam hadza yugam hadza maqam hadza atau hadza maqam hadza. Misal qaul Ibnu Hajar law dhamma lis sujud sadaqa wa shalah. Ini masalah salat sajadah syukur di sini. Jadi ketika kita dapat nikmat disunahkan apa? Sujud syukur kan? Baik, kalau sujud syukur kita tambah sujud syukur, tambah sedekah, tambah sholat. Sholat di sini sholat bukan sholat syukur ya. Sholat syukur tak ada. Sholat tatawwu la biniyati syukur. Jadi sholatnya niatnya nafil mutlak, tapi tujuannya untuk bersyukur. Jadi bukan nawa itu sholat syukur. Maafi, sholat ismuha sholat syukur. Sholat biasa, cuma sebagai tanda syukur kalau habis dapat kenikmatan. Dhamma li sujud sadaqa au shalah kana aula. Bagus. Kita dapat nikmat, sujud syukur, sedekah atau sholat, apalagi kalau tiga-tiganya. Sujud, sedekah, sholat, hadza aula. Taib. Au agamahuma magama fahasan. Sujud syukurnya anak ganti. Dengan apa? Dengan sedekah. Jadi anak tak sujud syukur tapi anak sedekah. Atau anak tidak sujud syukur tapi anak sholat, fahasan. Maknanya apa? As-sholah was-sadaqah wa sajdat syukur fi maqam wahid. Ya, maqam wahid. Walaupun ya kalau dari segi manfaat sedekah lebih banyak karena sedekah manfaatnya muta'addi. Ya, ini min haitsu aslu ats-tsawab. Min haitsu aslu ats-tsawab. Ya. Fa agama magamahu fahasan. Ya, fahasan. Baik. Tsumma ra'aytu wahidan magam akhfa hunaka nukna. Kadang-kadang kan tadi kan nuzila manzila tau igamal alam magamal ana. Kadang-kadang dibalik. Begitu juga apa? Uniba manabahu. Kadang-kadang dibalik maknanya, yang harusnya igamatul adna magamal ala dibalik jadi igamatul ala magamal adna, atau mugam agama atau ugima mugamahu. Kadang-kadang juga maknanya beza. Itu linuktatin. Alasannya ada nuktah. Syuf, lihat al-mithal la'alla mithal qaul Ibnu Hajar itu alla anna ladzi fil majmu' wa ghairuhu anna ma dakhala fi itlaqil ashab munazzalun manzilata tasrihihim bihi. Nuzila manzilah tahu itu apa? Tadi hukum masalah. Iqamatul a'la magamal adna. Di sini apa? Segala sesuatu yang masuk ke dalam itlaqul ashab. Jadi misal Imam Ashabu Syafi'i lahum goal. Goalnya mutlak. Nah, ada satu masalah dakhala tahta itlaq ashab. Maka apakah permasalahan sahabat ini, para ashab Syafi'i, dia tidak terang-terangan atau sorry bahkan tidak menjelaskan tentang masalah ini. Lakin masalah ini masuk ke dalam itlaq kalamihim. Apakah masalah ini yunazzal manzilat aqwalihim amla? Lihat apa katanya? Anna ma dakhala fi itlaqil ashab munazzalu manzilat tasrihihim. Ana mau tanya,
Madza khala fi itlaq dengan musarrah lebih kuat mana? Musarrah. Berarti di sini iqamat al-adna maqamal a'la dengan kalimat nuzila manzilatahu. Padahal nuzila manzilatahu iqamatul a'la maqamal adna. Paham ya? Linuktah. Nuktah itu ada sesuatu yang ada faedah tertentu. Nuktah hukum asalnya itu masail masalah mustambato bi fardhiz dzihn. Bi quwwatil dzihn. Itu namanya nuktah. Masalah tertentu yang diistimbat dengan kekuatan pemahaman, kekuatan pikiran. Tapi nuktah zaman sekarang sudah berubah. Nuktah itu apa? Mizah ya. Cerita-cerita lucu. Sekarang nuktah maknanya. Bina makhtarul awal taf'ilu if'al tanzil a'lam makan ayyuhu ilal ilaj wa tadrij. Naam. Karena kalau kalimat taf'il itu yuhtaj ilal ilaj, tapi kalau if'al tak. Ya. Baik, terus وربما يختم المبحث بنحو تأمل فهو ta'ammal. Naam, ta'ammal. فهو إشارة إلى دقة المقام مرة وإلى خدش أي قصور فيه أخرى سواء كان بالفاء أو بدونها إلا في مصنفات الإمام البوني فإنها بالفاء إلى الثاني وبدونها إلى الأول. Nah, ini masalah ta'ammal, fa'ala ta'ammal setelahnya yang akan kita bahas. Isyarat dekatil magam maratan ila khadash. Kadang-kadang kalimat ta'ammal itu ada digatul magam. Jadi pembahasannya sangat butuh untuk diteliti lebih dalam. Jadi ente jangan cuma baca begitu ya, tapi ta'ammal. Ta'ammal mana ente baca ulang-ulang supaya ente faham maksudnya. Au ila khadash. Atau masalah yang disebut ini ada sebuah kesalahan atau kekurangan di situ yang butuh ta'ammul, sekiranya ente bisa mendapatkan atau menemukan di mana kekurangan masalah tersebut. Itu makna ta'ammal. Ya, makna ta'ammal atau dan lain sebagainya. Terus terus wal farq baina ta'ammal, al farqu baina ta'ammal wa fata'ammal wa falyata'ammal. Falyuta'ammal. Wal farqu baina ta'ammal wa fata'ammal wa falyuta'ammal ay an ta'ammal isyaratun ila al-jawab al-qawi wa fata'ammal ila al-dha'if wa falyuta'ammal ila al-adhaf. Dzakara hadza al-Imam ad-Damamini. Syuf, ini masalah ta'ammal, fata'ammal, falyuta'ammal sering terjadi di kitab-kitab Hawashi. Jeremy, apalagi itu nama Syarwani, termasuk juga Hasyiat Tirmizi ala al-Manhajul Qawi. Di sini contohnya Ana ngambil contoh dari kitab lain karena contoh yang ada di ta'liq itu agak susah ya. Ana dapat dari beberapa kitab. Yang pertama yang ta'ammal ana dapat dari kitab Ali Syabromalasi ya. Ana ba'agra lakum at-ta'bir. Nah, ibarat Ibn Qasim. Ini sebenarnya beliau nukil dari Ibn Qasim. Wanzur law syakka, ini masalah tentang najasa alladzi la yudrikuhu taraf. Law syakka hal yudrikuhu taraf au annal maita mimma yasil damuhu wa yatajal afu fihi. Jadi kalau misal ada ente syak ini najis ini termasuk mimma yudrikuhu taraf amla, atau ente syak ini hayawan mimma yasil damu amla. Karena kalau yasil damuhu ghair ma'fu. Tapi kalau lam yasil damuhu ma'fu. Yuttajah al-afu fihi. Karena al-aslu al-adam, adamu tanjis. Kama wafaqa al-ramli, li'anna al-asl at-taharah. Wa la yazam minan najasa at-tanjis. Dia najis, tapi belum tentu najis itu pasti menajiskan. Contohnya ma'fuat. Ma'fuat dihukumi najis, tapi dimaafkan. Dimaafkannya tidak menajiskan yang lain. Waqad qalu fi syurutis shalah law syakakna fi kathratid dam. Kan di dalam sholat kalau darah sedikit dimaafkan, tapi kalau banyak tak. Nah, dia syak nih. Dam kathir au qalil. Lam yadur ta'ammal. Ta'am mananya apa? Jawab gawi di sini. Karena dikiaskan kepada masalah syak fi kathratid dam dakhil as-shalah. Baik. Yang fata'ammal ana nukil dari
kitab I'anatul Talibin. La ilaha illallah. Beliau nukil dari Bujairami dan juga Ibn Qasim tentang masalah dam mustahil. Tahu dam mustahil itu apa? Darah yang berubah menjadi yang lain, seperti nanah, geh. Geh itu kan darah berubah menjadi warna lain, itu namanya dam mustahil. Di antara lagi mani. Mani itu kan salah dam. Labanul mar'ah. Taib. Kenapa geh itu najis? Karena dam mustahil. Karena itu dam asalnya, cuman hanya berubah menjadi bentuk lain. Taib. Mana tadi? Yuf. Laka antagul. Nanti ada kalimat di sini laka antagul itu kayak rot. Ada kalimat laka antagul min sighati rot. Kaunuhu kadzalik la yaqtadi najasah. Kaunul geh dam mustahil itu bukan berarti harus najis katanya. Bidalil al-mani wal laban. Mani itu asalnya darah. Apakah najis? Laban asalnya darah. Apakah najis? Lah. Makanya laban itu kalau dibiarkan labanul mar'ah, dibiarkan itu akan menjadi darah. Tapi tidak najis. Nah, illa an yujab. Ada jawaban. Kecuali kalau mau dijawab bi annal murad mustahil ila fasad la ila shalah. Gay dam mustahil ila fasad. Tapi kalau mani dam mustahil ila shalah. Kenapa? Karena mani bisa menghasilkan anak. Laban bisa dikonsumsi. Al-murad bidam mustahil huna dam mustahil ilal fasad la ilal salafat ta'ammal. Berarti jawabannya fihi dhu'f syuwai dibanding kalimat ta'ammal. Nah, kalau yang ketiga value ta'ammal, anak juga sama beda anak, ini lebih dhaif lagi sebenarnya jawabannya. Jadi jawaban yang dikatakan illa dam mustahil ila fasad ila shalah atau ila fasad afwan la ila shalah fi nu' min ad-dhu'f. Jawaban itu. Ya. Harus ada jawaban lain yang lebih kuat daripada ini. 164. Yang terakhir yang value ta'amal nanukil dari I'anatul Talibin juga. Sebentar. Nukil dari Ali Syabramulsi. Ya. Faraun la haitsu batalat. Jadi gini. Ini permasalahan tentang ketika ada orang mengucapkan lahan yughayyir al-makna seperti an'amta jadi an'amtu atau an'amti. Dilihat kalau sengaja dan tahu itu membatalkan maka sholatnya batal. Tapi kalau tak sengaja atau tidak tahu maka al-qiraah faqat yang batal. Salatnya tidak batal. Mana diulang lagi qiraah Fatihahnya. Nah, di sini Al-Syabramulsi mengatakan faraun haitsu batalatil qiraah duna shalah. Ini masalah kalau ketika dia tak sengaja. Maka qiraahnya yang batal. Nah, ketika kita katakan qiraah batal duna shalah, famata raka'a amdan. Nah, harusnya kan diulang bacanya. Nah, dia ruku amdan qabla i'adatil qira'ah lis-shawab batalat sholatuhu kama huwa zahir falyuta'ammal. Baik. Akan nanti bakal temukan kalimat ta'ammal, fata'ammal, falyuta'ammal di dalam al-hawashi ya. Kalau dalam syuruh minhaj jarang syuruh minhaj ada tapi jarang, biasanya di al-hawashi. Baik, terus الفرق بين بالجملة وفي الجملة والفرق بين وبالجملة وفي الجملة أن في الجملة يستعمل في الجزء وبالجملة في الكليات كذا وجدته بخط شيخنا سعيد ابن أحمد الشيخاني وهو بخط شيخنا الفقيه العلامة علوي ابن عبد الله باحسن انتهى. Nah, kalau bil jumlah dia masalah kulliyah. Bil jumlah itu kayak khulaso secara keseluruhan, tapi kalau fil jumlah hanya dalam masalah yang juz'i. Kita contoh yang bil jumlah. Bil jumlah itu yang fil kulliyat ya, nomor 2 itu.
Mithalu qaulul khatib kullu iman Islam walain akis. Wa kullu mu'min muslim walain akis. Setiap mukmin baik muslim. Muslim belum tentu mukmin karena muslim lafaz aja kadang. Hatinya kita enggak tahu. Wa qila al-iman wal Islam fi hukmi syara' wahid wa fil ma'na wal ishtiqaq mukhtalifan. Taib. Fa wa bil jumlah. Ini kesimpulan secara umum. Fala yasi iman bi ghairi Islam. Nanti beriman tapi enggak sholat ya enggak sah juga. Nah, wala Islam bi ghairi iman, sholat tapi enggak percaya sama Allah. Nah, percuma juga munafik. Kullu minhuma syartun fil akhar 'alal awwal wa syatrun minhu 'alal tsani. 'Alal awwal itu syarat, maknanya apa? La yasi iman illa bil Islam. Wa la yasi iman Islam illa bil iman, menjadi syarat atau syatr. La yakmul iman wal Islam illa bi ba'dhihi ma ba'd. Maknanya apa? Ketika ente mukmin muslim, ente bukan beriman sama Allah Ta'ala selama tidak ada Islam. Karena yu'tabar juzu al-Islam juzu minal Islam wal iman itu seperti dua hal yang bersatu. Ketika tidak punya iman berarti ente setengah aja ini. Ketika setengah apakah sempurna? Enggak sempurna, maka tidak dianggap. Nah, imma syatr au syart. Ada kalimat bil jumlah. Yang ketiga, wa fil jumlah yustamal fil juz'i mithaluhu qaul Ibnu Hajar in akhbaru thiqa an musyahada. Ini masalah ini ya, masalah waktu adzan. Au sami'a adzana adlin arif bil waqt fi shalah lazima qabuluh. Nah, ya termasuk ente wajib menerima ketika ente melihat dikasih kabar sama orang thiqa kalau dia melihat sudah masuk waktu maghrib masalan atau waktu zuhur atau mendengar adzan adl arif ya, azan-azan yang ada sekarang. Wajib ente terima di waktu yang sahu. Sahu itu apa? Cerah. Tidak ada mendung ya, tidak ada awan. Wala mujtahid, enggak boleh istihad. Enggak boleh istihad, enggak boleh istihad cari waktu sholat ya. Idlah haja bil istihad. Hina idin bi khilaf ma law amkanahul khuruj li ru'yati nahwi syams. Misal ente mahbus di satu tempat atau di dalam rumah. Ente bisa melihat matahari sudah terbit atau belum ya. Nah, di sini dikatakan boleh ijtihad. Anak nggak mau keluar, anak ijtihad aja di rumah. Ya juz. Kenapa? Li'anna fihi masyaggah fil khuruj masyaggah alaihi fil jumlah. Ini masalah apa? Masyaggah dalam urusan khuruj. Bukan secara umum masyaggahnya. Masalah khuruj. Ada fi zamanihim taban. Fi zamanihim. Al-an kayaknya ada apa ente nggak bisa keluar rumah untuk melihat matahari ya kan? Ya. Jadi kadang-kadang fuqaha itu menjelaskan sesuatu yang beliau alami di zamannya. Andaikan beliau hidup zaman sekarang berubah hukumnya. Karena melihat perubahan zaman dan perubahan teknologi. Makanya yahtajila tajdid. Tajdid. Bukan mereka salah. Mereka menghukumi sesuai dengan keadaan zaman mereka. Makanya kita tuh dalam syariat Islam, khususnya dalam fikih Islami itu ada al-kulliyat. Makanya syariat Islam dikatakan marinah, fleksibel. Yasir ma'a masariz zaman. Dia bisa berjalan dengan zaman, kecuali perkara yang qat'iyat seperti sholat. Sholat itu nggak akan bisa berubah jadi tidak wajib di negara manapun. Jilbab tetap wajib walaupun di negara kafir ya, tapi beberapa hukum lain bisa berubah sesuai dengan uruf. Apalagi ahkam fiqhiyah yang mabniyah alal uruf itu bisa berubah sesuai dengan uruf masing-masing. Nah, itu kalam tawil di masalah di dalam bab fikih itu ada Ibn Abi ini punya kitab Nashrul Araf fi ahkam mabniyah 'alal 'uruf atau fi ma'nahu ya. Nashrul Araf nama kitabnya tentang masalah uruf di situ. Baik. Halat Allahumma illa an yakuna kadza. Wa qawluhum Allahumma illa an yakuna kadza qad yaji'u hashwan أو بعد عموم حثا للسامع على الغير المذكور بعدها وتنبيها فهي بمثابة نستغفرك كقولك أنا لا أنقطع عن زيارتك اللهم إلا أن يمنع مانع فلذا لا يكاد يفارق حرف الاستثناء. Allahumma illa an yakuna, Allahummanya itu bisa ya hasyu. Hasyu itu berarti nggak ada makna. Makanya kalau dihadzaf nggak ada masalah. Atau ba'da umum. Jadi ada lafaz umum, kemudian ada Allahumma, itu di situ ada has ala sami untuk mendengar tuh istitsna yang setelahnya.
atau tanbih. Kalimat Allahumma itu tanbih supaya ente lebih lebih sadar kalau ini permasalahan yang butuh konsentrasi ya. Dan semua contohnya ada itu. Contoh ya, yang pertama tuh, lau halafa la yadkhul dar Zaid aw la yukallim 'abdahu aw zawjatahu fa ba'ahuma wa talaqa fa dakhala wa kallama lam yahnath. Dia bersumpah, wallahi la adkhul dar Zaid atau la ukallim 'abda Zaid atau la ukallim zawjata Zaid. Kemudian Zaid menjual rumahnya, menjual budaknya, menceraikan istrinya. Lalu si fulan ini yang bersumpah masuk rumahnya Zaid ba'da an yabi, atau yukalim abdahu ba'da an yabi'ahu, atau yu'tigahu, au yukalim zaujatahu ba'da an yutalligaha. Melanggar sumpah nggak? Lam yahnat. Kenapa? Fi hadil hala, bukan istrinya Zaid, bukan rumahnya Zaid, bukan abadnya Zaid, illa an yagul darahu hadhi au zaujatahu hadhi au abdahu hadha fayahnat. Kecuali rumah Zaid yang ini pakai isyarah lebih kuat, maka ini yang dimaksud rumah, walaupun bukan rumah Zaid lagi sekarang, karena al-isyarah aqwa. Fayahnat tagliban al-isyarah Allahumma illa an yurida madama mulkahu. Kecuali kalau mengatakan dar Zaid yang ini dalam hati anak, ya selama masih dimiliki dia. Mananya kalau sudah bukan kepemilikan dia, ini bukan dar Zaid gitu. Itu berarti lam yahnas ya. Nah di sini Allahumma di sini hasyu ya, karena ente buang pakai ilah itu sudah mafhum ya. Terus mana lagi? Yang hasan li sami' al-ghair madhkur, yang nomor 1 itu. Min amthilat qaul Ramli fi Raud, syarhi Raud. Bukan fi syarhi Raud ya, fi hawashi Raud. Ramli al-Kabir, dia punya hasyiah ala Asnal Matalib, Syekhul Islam Zakaria. Jadi Syekhul Islam itu punya murid Ramliyin, Ramli al-Ab wal Ibn. Nah Ramli al-Ab ini punya hasyiah ala Asnal Matalib, namanya Hasyiatur Raudut Talib. Idza shalla khalfa imam fakabbar thumma kabbar. Apa itu maksudnya? Kalau ada Zaid sholat di belakang Amr, fakabbar, yang kabar siapa? Takbir imam. Thumma kabbar, siapa yang kedua kabar di sini? Imam aidon. Jadi imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, kita punya kaidah. Ketika ada orang Allahu Akbar pertama, dakhala fi shalah. Ketika Allahu Akbar kedua, kharaja minah shalah. Kemudian yang ketiga yadkhul, bil autar yadkhul ila shalah, bil ashfa yakhruj minas shalah. Baik, ketika Allahu Akbar, Zaid mengatakan Allah, kita yang tadi kecontohkan siapa? Imamnya Amr. Amr Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Zaid mau jadi makmum, boleh nggak? Kenapa? Ihtimal dia itu kharaja bit takbir atsani, maknanya dia sudah tidak dalam keadaan sholat, atau ihtimal dia ketika takbir kedua sudah memutus niat di takbir pertama. Hal yajuz al-iqtida bihi, untuk siapa? Si Zaid, hamlan ala anna qata'an niyah. Jadi ketika takbir pertama dia putusin niat lalu takbir kembali. Kan kadang-kadang gitu kan, ada orang kan Allahu Akbar ngerasa kayak niatnya kurang, Allah abtal tu sholati misalnya, bisa takbir lagi. Itu nggak ada masalah, dengan ente niat qat'i shalah sudah keluar. Wa nawa khuruj minal ula aw yamtani atau tidak boleh. Kenapa? Li annal asal adamu qat'ihi li niyatil ula wa bittali yakhruj minas shalah bit takbirah ats-tsaniyah. Apa hukumnya? Yuhtamal an yakuna alal khilafi ma law tanahna fi atsna'i shalah. Ihtimal hukumnya sama seperti imam yang tanahnu dalam salat. Lalu kharaja harfan, keluar 2 huruf dalam salat, hukumnya apa? Batal walaupun ghair mufhim. Taib imam tanahna fa kharaja harfan, apa hukumnya? Gaulan al-mu'tamad la yabtul. Kenapa? Tahsinan lidzan lil imam. Karena barangkali si imam itu tanahnu bi'udhur, maka kita sebagai makmum tetap walau tanahna hal imamu fabada harfani fal aula dawamul iktida dalam Zubat. Fa inna yuhmal ala sahu, syuf wa la yaqta' shalah fil asah. Ada masalah tanahnu. Baik, masalah ini gimana hukumnya? Syuf, ini muhaqqiq
qata al-ibarah. Muhaqqiq ini memutus beberapa takbirnya Ramli. Ziyadah sebelum kita ke al-muttajah wa muqtadahu, muqtada mas'alatan nahnu al-baga fi mas'alatina. Ramli mengatakan apa? Kalau di dalam tanahnu seperti itu, maka dalam masalah yang ini, yang imam takbir kemudian takbir lagi al-baga. Maknanya apa? Annal imam qata'an niyyah minal ula. Ay minas sholatil atau minat takbir al-ula fadakhala bitsaniyah wa bitali al-ma'mum yajiz lahu al-iqtida bihi. Muqtada al-baga fil mas'alati wa huwa al-aujah. Itu pendapat Ramli. Nah, muskilahnya muhaqqiq ini meloncat. Wal muttajah huna al-imtina. Ya, wal muttajah huna al-imtina. Baik. Li'anna ifsad ma lam yatahaqqaq sihhatuhu lahdah. Ini ana nukil dari mana ya yang masalah tina ini? Lala ana nukil dari mana? Dari Nihaya, padahal nih Syarah Raud ya. Lala ini pendapatnya Afwan. Ana nukil dari Nihayatul Muhtaj. Ramli Al-Ibn mengatakan tetap. Tapi Ramli Al-Ab ini kayaknya enggak kelihatannya. Afwan, betul. Ya, muhaqqiq ini ngambil dari Syarah Raud. Naam, dari Hasyah Raud. Ana nukil dari Nihayatul Muhtaj. Lah ana yang salah. Al-Muhim Ramli Al-Saghir mengatakan al-mu'tamad al-auja al-baga. Lakin Ar-Ramli Al-Ab mengatakan al-muttajah huna al-imtina. Enggak boleh. Kenapa? Li'anna ifsad ma la yatahaqqaq sihhatahu la yutabi'uhu fihi. Ai ifsadu fi'lin lam yatahaqqaq sihhatuhu. Kita tidak pasti apakah fi'ilnya imam itu sah atau enggak. Kenapa? Karena imam takbir 2 kali. Kita nggak pasti dia sah apa enggak dengan sholat pertama atau sholat kedua. Nah, ifsad fi'il lam yatahaqqaq sihhatuhu tidak boleh diittiba. Dia merusak pekerjaan dia yang kita nggak tahu pekerjaan dia sebelumnya itu sah atau tidak. Kita nggak yakin. Bikhilaf tanahnu. Tanahnu itu imam tengah-tengah sholat. Kita sudah yakin kalau imam sholatnya sah. Kemudian arada syai' mubtil wa huwa at-tanahnu syak fil mubtil. Ma'at tahaqquqis sihhah. Huna al-aslu adam al-ibtal. Tapi kalau dalam masalah ini nahnu aslan syakakna fi sihhat salatil imam min awal. Kemudian ja'ama yufsid fi'lahu alladzi lam yatahaqqaq sihhatahu. Khalas, syak ketemu syak, rusak sudah. Maka tidak boleh diikuti. Makanya al-mutajal imtina. Al-murad, al-muhim maksud dari sini imam atau siapa si makmum itu syak bahwasanya salat imam itu sah atau tidak. Maka dia fasidah al-ihtimal. Karena al-ihtimal salat imam apa? Fasidah. Maka tidak boleh si makmum tadi ittiba dengan imam tadi. Ya. Beda dengan tanahnu tadi. Kalau tanahnu si makmum qad tahaqqaq sihhat salat imamihi. Fa'arada ma yasyuk atau ma yusyak fi ibtalihi. Fala yubtil as-shalah fayakun salatuhu sahihah. Wa nahmilu fi'lal imam 'alal udzur. Ya. Bikhilaf ma ya'rid fil athna ba'da aqdis sihah. Syuf. Allahumma illa an yakuna faqihan. Kecuali kalau imamnya faqih. Mana faqih di sini? Faqih fi shalah. Bimana al-imam ya'lam ahkamus shalah wa muqtada fiqhi annahu la ya'mal atau la yaf'al syai'an yubtil salatahu. Maka di situ sudah kita husnudzon. Nah, kalau lihat imamnya siapa? Kalau imamnya minal fuqaha, khalas. Yajuz laka al-iqtida bihi. Tapi kalau imamnya am minal awam, la taqtadi bihi. Kenapa? Orang awam tidak tahu masalah hukum. Paham ya? Illa syuf ini tanbih hath ala sami. Tanbih sebelumnya ahkam wadihah secara umum. Tapi ada satu pengecualian, yaitu ketika faqih. Ini faqih ini kalau pakai illa doang kurang enak, harus pakai Allahumma illa. Has ala lisami ala sam'il al-ghaid al-madhkur. Ya. Faqihan la yakhfa alai mithlu hadhil
masalah. Maknanya fala yaf'al al-imam al-faqih la yaf'al ma yuaddi li butlani shalah fa yajuzu al-iktida'u bihi. Mafhum ya? Sa'ab syuai memang seperti itu ya, karena ini harus pakai contoh. Kalau nggak pakai contoh kita nggak akan paham. Tapi yang kemudian tanbihan fahuwa bimatsabat astagfirullah, beliau nggak ngasih contoh di sini. Kagol kalan la angkatan saya Allahumma illa an yaman amani. Tanbih, anak nggak akan mutus ziarah ente kecuali anak ada udzur katanya. Maka falidza la yakat yufarik harfal istitsna. Kalimat Allahumma hampir tidak pernah berpisah dengan huruf istitsna. Ya. Terus وتأتي في جواب الاستفهام نفيا وإثباتا بتأكيد فيقال اللهم نعم اللهم لا. takkid aja itu Allahumma na'am ya. Terus ومن حاشية السيد عمر ويقع كثيرا أنهم يقولون في أبحاث المتأخرين وهو محتمل فإن ضبطوه بفتح الميم الثاني فهو مشعر للترجيح لأنه بمعنى قريب وإن ضبطوه بالكسر فلا يشعر به لأنه بمعنى ذو احتمال أو قابل للحمل والتأويل فإن لم يضبطوه بشيء منهما فلا بد أن تراجع كتب المتأخرين عنهم حتى تنكشف حقيقة الحال. Taib, kalimat muhtamal itu sering sekali wa huwa muhtamil. Kalau ada harokatnya muhtamal itu maknanya tarjih. Wa huwa muhtamal hada rajih maknanya. Gorib bimana gorib karena muhtamal. Tapi kalau muhtamil, syuf muhtamil di sini layak masih belum pasti. Tidak rajih dia. Bisa jadi dhaif atau maskut anhu. Al-muhim bila tarjih. Tapi kalau nggak dikasih harokat seperti kitab-kitab sekarang, labuda anturaja kutubul mutaakhirin. Ente harus lihat kutubul mutaakhirin masalah ini rajih atau dhaif. Kalau rajih berarti muhtamal. Kalau dhaif atau ghair rajih kalimatnya muhtamil ya. Baik. Qala Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Ulaiji fi kitabih Tadhkiratul Ikhwan. Al-Ulaiji ini muridnya Al-Qurdi ya. Sulaiman Al-Qurdi. Kalau Said Umar Basri muridnya Ibn Hajar Al-Haythami, sahibul Hasyiyah, Hasyiyah ala Tuhfatil Muhtaj, sahibul Fatawa, Fatawa Basri. Di Mekah ya. Terus ما نصه وأقول والذي يظهر أن هذا إذا لم يقع بعد أسباب الترجيح كلفظ كما مثلا أما إذا وقع بعدها فيتعين الفتح كما إذا وقع بعد أسباب التضعيف يتعين الكسر. So ini masalah kayak ya idalam yadbitu, kalau tidak ada dobat dia muhtamil atau muhtamal. Katanya Ulaiji ini kalau terjadi bukan setelah ada asbabut tarjih. Maksudnya tidak ada asbabut tarjih. Maka di sini baru tuh ente harus cari tuh imam muhtamil atau muhtamal. Tapi idza waqa'at hadzal lafadz ba'da tarjih. Seperti kama misalnya. Kama nasu alaihi Syafi'i wa huwa muhtamal. Itu pasti muhtamal itu, enggak mungkin muhtamil. Karena kama itu muhtamad. Kama muhtamal. Saya nanti mustalahat Ibn Hajar di Tuhfah tentang kama. Ya. Amma idza waqa'a yata'in al-fath. Karena pada sebab tarjih. Kama idza waqa'a ba'da asbabit tad'if maka harus muhtamil. Alama qalahu jam'un. Syuf alama qala jam'un as-sighatut tabarri. Atau kadza qalahu jam'un wa huwa muhtamil biasanya itu. Kenapa itu dhaif? Ya, apalagi kalimat alama qalahu jam'un. Alama qala jam'un itu ya menurut mereka. Menurut anak enggak gitu loh. Menurut mereka gitu. Wa huwa muhtamil dhaif maknanya. Baik. بعض صياغ الفرق والجواب والرد والترجيح والتقرير والتبري ومن الفوائد المنقولة من كلام الفقيه سالم Basuhai ini juga muridnya Ibn Hajar Ash-Shibami, orang Shibam ya. Hidup sekitar tahun 1011 Hijriah. Bas mana dari kapan wafatuhu? ما نصه ما يذكر في كلام الشيخ ابن حجر وغيره في قولهم وقد يفرق وإلا أن يفرق ويمكن الفرق فهذه كلها صيغ فرق. Naam, syuf. Syiagu farq, semua syiagu farq. Maksudnya ada masalah sedang dicari hukumnya. Lalu masalah ini dikiaskan atau diilhaq dengan masalah yang sudah ada. Ya. Cuman musannif atau syarih tidak terima.
Kalau masalah ini sama, ini ada perbedaan. Nah, waqad yufraq. Enggak, masalah ini beda. Antara ini dengan ini ada perbedaan. Apa perbedaannya? Waqad yufraq bi anna mas'ala ula kada wa kada masalah kada. Saya tadi misal. Ana mau ngasih misal yang dalam kitab ini aja. Hasya Aisyah Bromasi ya. Kalau di sini agak susah. Nah, yang gampang-gampang aja misalnya. Di sini far'un ikhtalafa fima law nawa inda kulli udhu raf'al hadath wa atlaq. Jadi kalau ada orang wudu, jadi setiap setiap anggota wudu niat ya. Ketika basuh muka nawaitul wudu, basuh tangan nawaitul wudu, basuh kaki, kepala semua nawaitul wudu. Kemudian mutlak, atlak dia enggak bilang nawaitul wudu aja. Nawaitul raf'al hadath. Fa hal yasih? Apakah wudu ini sah? Wa takun kullu niyyah muakkidan lima qablaha. Maka niat yang setelahnya itu hanya mentakkid niat yang sebelumnya. Karena niat asal di mana? Di muka kan. Maka niat yang di tangan, di kepala, di kaki hanya takkid untuk lima qablaha. Atau tidak, apa hukumnya seperti sholat? Niat yang setelahnya itu malah mubtilah lima qablaha. Aula yasih li anna kulla niyat taqta'an niyah as-sabiqah 'alaiha. Kama law nawa shalah fi athnaiha. Ente ada sholat Allahu Akbar. Nawa itu sholat. Nawa usolli fardhu dhuhri. Ketika ruku ente usolli fardhu dhuhri lagi, ada mubtil. Apakah seperti itu wudu? Apa sama? Apa beda? Ini hukumnya. Fa innahu yakunu qati'an linniyati wa qad yuttajah al-awwal. Kata Ali Syibromusi, kemungkinan yang seperti pertama. Maknanya apa? Anna niyyah ta'kid lima qablah wa qad yufraq. Wa yufarraq afwan, wa yufarraq. Di sini beliau langsung ngomong yufarraq. Apa perbedaan antara sholat sama wudu? Bi anna shalah adyak bidalil annahu la yasih tafriq niyatiha bi khilafil wudu. Salat itu perkaranya lebih sempit daripada wudu. Dalilnya apa? Wudu boleh niatnya ditafriq, sedangkan salat tidak. Farq kedua, anna shalah likauni hay'ah wahida idza nawa qat'aha batalat min asliha. Salat itu kan satu hay'ah. Maka kalau tengah-tengah ente batalkan semuanya rusak. Bi khilafil wudu. Makanya wudu itu tidak disyaratkan apa? Al-muwalah. Mananya apa? Al-wudu itu tajazzu. Ente mau basuh di sini boleh. Kemudian tangannya di mana? Darul Mustafa. Ente mau kepalanya di Jami. Kemudian kakinya di Dau'an misalnya. Itu muskilah. Yujazza. Makanya farraq baina shalah wa man wa ish wal wudu. Bagi orang yang mengkiaskan al-wudu ala shalah, yufraq bi anna shalah adyak minal wudu dengan dalil-dalil yang disebutkan tadi ya. Wal wudu idza nawaqat batalat niyatu. Niatnya aja yang batal. Tapi pekerjaan yang sebelumnya ente misalnya ya, niat wudu. Ya. Di muka. Kemudian ketika di tangan ente niat lagi. Maka niat wudunya yang tadi batal. Tapi basuhan mukanya sah. Maknanya apa? Ente niat lagi berarti. Karena niat ente batal, tapi bukan batalat min asli. Bi khilafis shalah. As-shalah batalat min asliha. Harus diulang lagi sholatnya. Paham ya? Karena yang batalkan wudu itu hanya hadas. Ya. Itu makna yufraq ya. Kadang-kadang yufraq, kadang-kadang yufarraq ya. Illa an yufraq, yumkinu farq. Ukul syagu farq ya. Nanti bisa banyak temukan di mana? Di syuruh minhaj banyak ini. Kalimat yufraq atau yumkinul farq ya, atau illa an yufraq. Wa qauluhu terus. Wa qauluhum wa qad yujab wa illa an yujab wa laka an tujib. Fa hadha jawabun min qailihi. Dan juga al-farq baina masalatin itu la yuktafa bil khayal, enggak cuma pakai khayalan nanti aja. Oh, beda antara sholat sama wudu. Apa perbedaannya? Sholat itu depannya shad, wudu depannya waw. Lah, itu ada farq ghair mu'athir. La yuktafa bil khayal kata Imam Haramain. Makanya ba'dul ulama mengatakan al-fiqhu jam'un wa farq. Kapan jadi dikatakan faqih? Ketika ente bisa mengumpulkan masalah mutasyabihah dan mengeluarkan masail mutasyabihah, membedakan antara masail mutasyabihah dengan ahkam muta'addidah. Itu namanya al-fiqhu jam'un wa farq. Ada masalahnya mutasyabihatin. Ini hukumnya boleh. Berarti ini boleh juga. Ternyata ada farq bainahuma.
Nah, ketika ente bisa membedakan dua hal ini dengan farik mu'athir, farik yang betul-betul ada kesan di situ, ada pengaruhnya, maka anta khalas sudah naik derajat sedikit menuju faqih. Tapi ingat farik mu'athir, bukan farik ghair mu'athir. Dan itu yahtaj ila mumarasat kutubul fiqih akthar awqat. Sering-sering baca syuru wal hawashi. Nanti kalau mau sanin sering-sering baca Hasyatar masih. Dari awal sampai akhir nanti baca 8 jilid itu sedikit-sedikit. Itu yukawin lak malakah fiqhiyah. Karena banyak sekali disebutkan tuh al-farq bainal masalatain mutasyabihatain. Kadang-kadang fuqaha membedakan masalah. Lalu faqih setelahnya yubdil hadal farq. Dah hadal farq ghair mu'athir katanya. Ya. Taib terus qad yujab illa an yujab laka an tujib. Ini semuanya adalah jawab min ghailihi. Tadi udah sebagian misalnya ada ya, qad yujab mungkin bisa dijawab. Jadi permasalahan jawaban seperti yang mungkin bisa jawab ya, iskalnya itu adalah gini. Oke. Nah, ana melihat contoh di sini. Taib contoh Ibn Hajar lah. Yukra fil ma' bil lail yang pertama itu. Mutlaqan kal iktisal. Makruh ente berenang di malam hari ya. Pakai air di malam hari. Seperti juga mandi termasuk berenang ya. Lima gila anau ma'wal jin. Makruh. Ajib istinjaj kalau hamil hadil illa allati la aslalaha. Ajib Ibn Hajar aneh, terheran-heran. Kok bisa istintaj karoha dari ilat yang tidak jelas gini katanya. Balau furid annalaha aslan. Oke, kalau ternyata al-karoha laha asal dalil, maka alasannya apa? Ma'wal jin. Maka itu bisa tertolak kalau kita ngucapin bismillah. Sebagaimana kita makan baca bismillah, setan nggak akan ikut. Begitu juga kalau kita mau berenang di malam hari atau mandi di malam hari, ucapan basmalah, kecuali mungkin ini ya, buang air kencing di di lubang-lubang, itu nggak boleh, memang makruh, ada hadisnya memang. Ya. Faltuhmal karoha, kemakruhan di sini huna alal irsyad, karoha irsyadiyah, bukan karoha syar'iyah. Waqat yujab, dijawab sama Ibn Hajar, nggak mungkin bisa lah dijawab kalau itu syar'iyah, biltizam anna syar'iyah, wa yuwajjah binadhir mamar fi karahatul musyammas annahu murid. Ya mungkin di situ memang ada hukumnya seperti mak musyammas, ada ada hadis walaupun dhaif tapi kita pakai. Begitu juga sama dalam masalah ini ya, masalah iktisal bil-lail ya. Uqaulim illa an yujab. Illa an yujab itu min sighi tarjih ternyata. Illa an yujab itu termasuk sighatut tarjih. Ya, sighatut tarjih. Antum bisa lihat sendiri itu. Walaka an tujib sama. Itu sighatut tarjih, bahkan laka an tujib itu juga mu'tamad loh. Kalimat laka an tujib setelahnya itu adalah mu'tamad. Ya, ini soalnya misalnya ini beliau potong-potong ya. Hanya menyebutkan mahalus syahidnya aja. Qauluhum walaka raddu wa yumkinu raddu fahadhihi sighatu rad. Sighatu rad ya, sighatu ar-rad itu adalah cara-cara atau kaifiyah cara untuk mengerat. Walaka radduhu, berarti ente enggak setuju sama yang sebelumnya. Atau yumkin radduhu. Ya. Atau wa yu'tarad alaih, itu banyak. Bisa juga. Qauluhum terus. Qauluhum law qila bikadza lam yab'ud وليس ببعيد أو لكان قريبا أو قربا فهذه صيغ الترجيح. صيغ الترجيح juga. Law kan tarjih dari siapa? Dari musannif, dari goilnya. Tapi apakah rajih dari segi mazhab? Belum tentu. Contoh Ibn Hajar, yadhhar minal khabar as-sabiq nadbu ghamsi dzubab. Ya, kita kan tahu ya kalau ada dzubab mati di atas air, kita sunnah untuk celup ke dalam, untuk karena fi ihda janahi hida wa fil ukhra dawa. Selain dzubab bisa nggak? Nyamuk misalnya. Apakah hukumnya sama? Wa dhahirun anna dzalika la yati fi ghairi. Kalimat dhahirun kita udah bahas, apa dhahirun? Kalam ashab. Kalau wa dhahir dari goel. Wa dhahir anna dzalika la yati fi ghairi. Hal tersebut tidak ada di hayawan lain, khusus untuk dzubab. Nah, kalau ada nyamuk jatuh ente celup atau apa lagi selain lalat lah, maka hukumnya tidak sunnah. Bal, ini laugila biman'ihi fa inna fi ta'dziban bil hajj lam yabud.
Kalau kita katakan mamnu haram, maka tidak jauh pendapat ini. Maknanya pendapat oke lah, tidak masalah. Ada yang namanya ini Ibn Hajar ya. Terus وإذا جاء في كلامهم كما قاله جمع أو كما قاله فلان فهذا تقرير له. takrir kama qala fulan berarti dia ikrar. Radhiya bima qala al-fulan. Terus وقولهم على ما قاله فلان مثلا صيغة تبر استشكال ويكون غالبا للتبري. alama qala fulan alama qala jam'un itu adalah sighatu tabarri. Maksudnya dia hanya menukil aja tapi dia tidak berkata seperti itu. Ana tabarra'tu min hadzal qaul. Ana la uwafiq hadzal qaul. Atau istishkal. Dia hanya menukil aja tapi tidak meyakini pendapat tersebut. Terus وقد يرد للاستشكال وقولهم كذا قاله فلان للتبري. Nah, kalimat kada juga sama. Kada qalahu fulan, kada qalahu jam'un, alama qalahu fulan, alama qalahu jam'un, semuanya sighatu tabari atau istishkal. Terus تقديم ما في المصنف والباب musannaf. في المصنف والباب والمظنة وآخر المؤلفات. وإذا وجدنا في المسألة كلاما في المصنف وكلاما في الفتوى فالعمدة على ما في المصنف. Nah, kenapa? Karena ma fil musannaf akthar tahriran wa i'tina mimma yakun fil fatwa. Karena ketika dia ngarang kitab Ibn Hajar, luh tuhfatul muhtad wa luh fatawa. Kadang di fatwa itu berbeda dengan yang di tuhfa. Masalah sama tapi jawaban beda. Mana yang mu'tamad yang di tuhfa? Kenapa? Karena tuhfa itu kitab khusus untuk dikarang ma'at tahrir. Kalau fatwa pertanyaan orang sesuai dengan keadaan mustafti. Mungkin maslahatnya fatwa buat dia adalah ini. Nggak boleh fatwa ini jadikan gol mu'tamad fil madhab. Karena bisa jadi dia fatwa dengan sesuai keadaan si mustafti. Terus وإذا وجدنا كلاما في الباب وكلاما في غير الباب فالعمدة على ما في باب المسألة. Nah, kalau misalnya ada kalam di Tuhfatul Muhtaj misalnya, ada masalah di babnya. Permasalahan sholat di bab sholat sama permasalahan sholat di bab azan. Mana yang mu'tamad? Yang di bab sholat karena sesuai. Ya, begitu juga di dalam Sahih Bukhari itu ada Sahih Imam Bukhari, hadisnya sama. Riwayatnya agak ada tambahan. Satu riwayatnya di bab sholat, ini masalah sholat. Satu di bab azan. Nunjukin apa? Beliau itu iktimad dengan apa yang ada di sholat. Yang di azan ini gol dhaif. Beliau tidak memilih pendapat ini, makanya taruh di bab azan. Dan itu orang-orang yang memahami aja para muhaditsin yang pakar-pakar hadis yang memahami maksud daripada Imam Al-Bukhari. Di antaranya zaman sekarang seperti Syekh Muhammad Awamah. Beliau punya kaidah dalam memahami kalami Bukhari dalam sahihnya dan para muhaditsin yang lain. Terus وإذا كان في المظنة وفي غير المظنة استطرادا فالعمدة على ما في المظنة. Madhinnah itu masalah yudhon annal masalah mawjud fi hadzal bab. Contoh masalah azan. Ya, permasalahan azan dibahas di bab salat dengan azan dibahas di bab jinayat masalan. Atau jangan bab jinayat ya, terlalu jauh. Bab ijarah. Salat ini lebih cocok ijarah apa di bab salat? Memang dia bukan babnya, tapi madhinnah yudhon anna shalah mawjuda fil adhan atau anal adhan mawjud fi shalah. Maka ma fil madhinnah muqaddam ala ma fi ghairihi. Terus وإذا كان للشيخ ابن حجر كلاما في التحفة وكلاما في غيرها فالعمدة على ما في التحفة لأنها آخر مصنفاته. هذا من حيث الظاهر من حيث الظاهر ما في التحفة مقدم karena akhir musannafat wa illa fal madar ala mudrak ala dalil. Kadang yang di tuhfah itu dhaif, yang muktamad malah di kitab al-imdad. Begitu juga tartib kutubun Nawawi terakhir ngarang tahqiq, kemudian majmu', minhaj itu martabatnya kelima. Yang muktamad kalau ada minhaj sama majmu', yang muktamad sama fil majmu'. Akin hadza ala hasabil zahir wa illa fal madar ala dalil. Di mana yang dalil itu kuat, maka itu yang muktamad walaupun di kitab fatwa. Ya, dan itu yang seperti itu ada orang-orang khusus yang memahami dalil ya. Baik. Adawatul ghayat
من اصطلاحاتهم أن أدوات الغايات كلو وإن للإشارة إلى الخلاف فإذا لم يوجد خلاف فهي لتعميم الحكم. Kalimat ghaya, law atau in itu dua hal. Imma isyarah ilal khilaf atau ta'mim. Contoh. Misal qaul khatib al-iqna wa la yadur awraq syajaratan athar wa tafattatat wa ikhtalatat wa in kanat rabi'iyah. Jadi kalau ada pohon, ya pokok ya, ada daunnya turun, jatuh. Lalu di samping itu ada masbah. Jatuh ke dalam kolam, kemudian berubah warnanya. Hukumnya apa? Hukumnya air ini tetap tahir mutahhir. Wa in taghayyar launuhu. Kenapa al-masyaggah? Wa in kanat rabi'iyah. Rabi itu apa? Musim di mana daun tidak akan gugur. Yang sekiranya nggak akan ada daun turun, tetap wa in kanat rabi'iyah. Kenapa? Ada ba'dul fuqaha mengatakan dimaafkan ketika bukan musim rabi. Itu ketika musim gugur. Tapi kalau musim rabi, musim yang tidak ada daun gugur, maka tidak dimaafkan. Kenapa? Mafi masyaggah. La al-mu'tamad hatta walau kanat rabi'iyah. Syuf lau di sini isyarah ilal khilaf. Au ba'idah anil ma. Hatta ba'idah anil ma. Itu juga karena ada gol yang mengatakan kalau ba'id anil ma ghair ma'fu. Tidak dimaafkan. Tapi yang mu'tamad hatta ba'idah anil ma. Kenapa? Li ta'azzur saudil ma'anha. Syuf. Una lau atau in isyarah ilal wa hadza katsir. Banyak sekali yang bakal temukan di kitab-kitab itu, banyak banget masalah ini. Atau li ta'mim. Dia nggak ada khilaf, tapi untuk ta'mimul hukum karena takutnya disangka hukum ini nggak masuk ke dalam masalah ini, padahal masuk semuanya. Contoh, syuf, qaul Khatib Syirbini, illa nauma mumakkin maq'adahu ay alyaihi min magarrihi min ardin aw ghairiha. Kita tahu ya, naum mumakkin maq'adahu la yubtil al-wudu. Falan kudu walau mustanidan ila ma lauzal sakat, walaupun dia bersender ke sesuatu yang kalau dilepas dia akan jatuh. Kalimat walau di sini apa? Isyarah ila khilaf la. Ta'mimul hukum, karena takut nanti ada satu dari tolabah yang menyangka oh berarti kalau masalah ini dibatal. Nah, supaya tidak ada prasangka seperti ini, dikasih ta'mim hukum dengan kalimat lau atau in. Ai walau mustanidan ila ma lauzala lasagat. Hada laisa isyarah ila khilaf. Karena tidak ada ulama fuqaha yang mengatakan itu batal. Ya. Satu lagi, terus تقديم المنقول على غيره والصريح على المفهوم وعندهم أن البحث والإشكال والاستحسان والنظر لا يرد المنقول وأن المفهوم لا يرد الصريح. المنقول هو ما نقل عن الشافعي والأصحاب وهو مذهب yang mutamathil fi madhab Syafi'i. Al-madhab Syafi'i mutamathil fi aqwal Syafi'i wa ashab. Jadi kalau mau tanya apa itu madhab Syafi'i, yaitu aqwal Syafi'i dan ashab. Baik. Kalau ada bahas, Azra'i itu paling sering bikin bahas al-Azra'i. Dan bahas ini menyalahi manukila anil Syafi'i atau manukila anil ashab atau iskal atau istihsan atau nazar fihi nazar. Nazar ini yukhalif ma huwa fil madhab. Apakah madhab Syafi'i berubah gara-gara sebab bahas, sebab iskal, sebab rad, sebab nazar? La. Al-mu'tamad al-bahas wal iskal wan nazar wal istihsan la yardul manqul. Madhab Syafi'i ini contoh seperti bai'ul mu'athah. Al-mu'tamad inda Syafi'i apa? Batil. Yahtaj ila sighah. Kemudian bahas dari Nawawi, iskal dari Imam bin Suraj mengatakan bai'ul mu'athah ijuz. Terus apa berubah? Oh, berarti al-madhhabu Syafi'i anna bai' bila sighah sahih. La, tetap madhab Syafi'i batal. Kalau ente mau taklid silakan, tapi jangan pakai nama madhab Syafi'i. Faham? Itu berarti ente buhtan, ente memfitnah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i la yaqul bihi. Yang mengatakan siapa? Nawawi, Rafi'i, Imamul Haramain, Al-Ghazali. Contoh masalah